ibadah kurban antara kemampuan dan kemampuan. Ramai saudara kita yang mampu untuk berkorban, tapi tidak ramai yang mau berkorban. Kemampuan yang tidak diiringi dengan kemampuan. Apabila kita berbicara tentang ibadah kurban dalam Islam, kita sebut kurban dalam bahasa Arab. Kurban ini maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-ha, menyembelih binatang pada waktu duha. Kemudian nahar, mengalirkan darah binatang untuk dijadikan kurban. Muslimin, dinamakan kurban sebagai ibadah kurban. Kurban ini dijadikan sebagai ibadah jika ada kriteria yang tertentu dalam memberikan makna dalam ibadah itu sendiri. Apa kriteria itu? Yang pertama, dari segi binatang yang tertentu. Tidak semua binatang boleh dijadikan kurban, hanya binatang yang tertentu. Yang kedua, waktunya tertentu. Kurban tidak lama, dalam setahun nak hanya 4 hari saja. Yang ketiga, syarat rukun yang tertentu. Tak cukup syarat dan rukunnya bukan dinamakan kurban ya. Dan yang keempat, cara pelaksanaan yang tertentu. Kurban karena itu pelaksanaan yang diajarkan kepada kita. Jadi apabila kita berbicara tentang kurban, jangan bincang pada pertemuan singkat kali ini. Apa sih tujuannya Allah menyuruh kita berkorban? Tujuan Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah kurban yang tidak lama lagi, lebih kurang 19 hari lagi kita akan bertemu lagi dengan hari lain. Tujuan Allah memerintahkan kita kurban, hikmahnya ada 10 tujuan kenapa Allah menyuruh kita kurban. Mari kita ingat-ingat
dari kurban yang kita laksanakan. Allah menyuruh kurban pada kita sebab ada 10 maklumat, ada 10 tujuan. Yang pertama, tujuan kurban yang pertama sebagai ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah, sedekah, kita tak boleh kata ibadah. Dalam kurban ada ibadah. Apa nih? Saya ibadah sedekah bagi pisang. Ya walaupun dalam sedekah itu ada ibadah, tapi kurban sudah menjadi ibadah. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul ibadah fi yaumin nahr bi irqatiha." Sebaik-baik ibadah pada hari kurban dengan menyembelih binatang. Menyembelih itu ibadah. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kemampuan, ambil peluang setahun sekali, lakukan kurban mengikut kemampuan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tujuan berkurban yang kedua, untuk apa sih? Allah menurut kita kurban. Yang kedua, untuk menambahkan amalan kebajikan dan pahala sunat dalam hidup. Kurban dikira ibadah yang murah meriah, sedikit dapat banyak. Sebab Nabi sendiri sebut, al-udhiyatu li sahibiha fi kulli sya'ratin hasanah. Bagi orang yang berkorban setiap helai rambut binatang yang melekat pada binatang tersebut, Allah akan bagi pahala dengan satu kebaikan. Macam itulah banyak yang buruk dalam lembu tadi. Macam itulah tuan-tuan akan dapat tahu kita kalau kita mau berdoa. Yang ketiga, tujuan kurban yang ketiga untuk menghapuskan dosa-dosa kecil pada masa yang lalu. Tujuan kurban yang ketiga nak bagi hapus dosa kecil-kecil yang kita lakukan yang dulu. Ya, semua orang ada masa lalu. Sebelum tua-tua kita jadi seperti sekarang ini, mungkin dulu kan alhamdulillah dulu kan tak jadi masalah. Tujuan itu adalah nak hapus dosa. Nabi ajarkan kemudian, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwal qatratin taqturu damina tahta al-ardh. Ghafarallahu laki ma taqaddama min dhanbiki. Wahai Fatimah, bangun dan persaksikanlah binatang yang disembelih nanti, karena titisan darah binatang itu akan mengampunkan dosa kamu yang dulu. Apa salahnya peluang ini kita ambil? Karena memang Allah bagi kemampuan kepada kita. Cuma prinsipnya tadi, ya, kalau ada kemampuan, tolong buat. Tak mampu, tak payah buat. Kalau tak mampu, tak payah. Kalau mampu, payahlah. Yang ketiga, yang keempat, ini yang selalu tekankan dalam berbicara Tuhan ini. Tujuan yang keempat, matlab diperintahkan kita berkorban. Ya,
Kami selalu sebut dalam ceramah-ceramah global yang disampaikan di dalam tempat. Rezeki ini kalau berkah, ada yang paling kita nampak, ada 7 berkah. Rezeki ini kalau berkah, tanda ada 7. Cuma tuan-tuan cek berkah-berkah. Anda tidak tahu apa yang tuan-tuan beri berkah atau tidak. Tanda ini kita bukan apa. Apa tanda berkahnya rezeki? Yang Allah yang kita timba rezeki itu jadi istidraj. Rezeki itu jadi fitnah. Kalau tidak sampai jadi azab kepada umatnya. Apa tanda rezeki yang berkah? Tanda yang nampak. Yang pertama, ketenangan jiwa. Rezeki di berkah, jiwa tenang. Pikiran tentram, betul. Rezeki kalau berkah, jiwa rasa gelisah, pikiran tak tentram, pikiran jauh. Yang kedua, kesenangan hidup, kesejahteraan keluarga, kebahagiaan. Rezeki kalau berkah, dia membahagiakan hidup, mensejahterakan hidup. Orang kalau berkah, happy. Rezeki kalau berkah, bukannya happy, tapi sedih. Duit banyak, susah hati. Padahal apa orang jumur macam ni. Tengok rumah 3 tingkat, bangun kereta besar-besar. Yang keluar dari yang dia, hati saya tak boleh tenang, hidup saya tak boleh bahagia. Apa orang? Duit banyak. Mungkin sebab tak berkat Tuhan. Akhirnya apa? Oh, tahu. Kemudian yang kelima, rezeki ini kalau berkah, tanda yang keempat, kecukupan. Yang ketiga, kecukupan. Kita kalau baunya kurang banyak, tak cukup saja. Bukan pasal banyak komitmen, bukan pasal banyak belanja. Sebab Allah tak bimbing kita mana yang penting, mana yang tak penting, mana yang dahulu, mana yang kemudian. Semua belajar. Hanya lepas tepuk pala dengan Allah. Kenapa ni? Tapi kalau berkah, walaupun tak banyak, insya Allah cukup. Tuan-tuan kami sama-sama. Yang keempat, keberkatan rezeki. Tanda yang keempat, ada kenikmatan. Nikmat dalam merasai, nikmat dalam mencapai. Meskipun makanan tak banyak, tak mahal, tetapi apa yang masuk dalam badannya, nikmat, itu berkah. Senang saja tuan-tuan. Anda beritahu tuan-tuan siapa ini? Kalau kita banyak komplain dengan makanan, kurang masam lah, kurang manis lah, kurang pedas lah, kurang sedap lah, kurang macam-macam kurang. Bukan pasal makanan itu tak sedap. Lidah kita sudah diambil keberkatan oleh Allah daripada berkat yang merasai makanan tadi. Senang. Kalau tuan-tuan, apa yang tuan-tuan makan tak kena aja di lidah, maknanya lidah tuan-tuan Allah ambil berkat. Pasal Nabi beritahu, tidak arta antara makan. Kalau kamu nak makan, makan. Wa illa fatwa, kalau tak nak makan, biarkan. Iya. Itu Islam aja. Kalau ada kaki-kaki komplain ni, kaki-kaki komplain ini, kau punya kalian ini tahu ada. Ada pernah Allah juga nak makan dia udah banjir, lebih udah banjir sanggup di Melaka tu. Dia kata kat sini makannya tak ada yang kau punya. Kan menyusahkan diri. Nak cari sepinggan mie udang tu, atau udang banjir kawan lagi, sanggup pergi Melaka tu kan.
pulang balik ke neraka, dah lapor balik dah. Rizki yang berkah ada kenikmatan. Yang kelima, ini yang penting, rizki yang berkah ada kemanfaatan. Rizki kalau berkah ada manfaat. Tak banyak tapi betul. Mana yang baik perlu dibuat, yang tak baik tak buat. Kemudian yang keenam, ketaatan. Kalau Allah bagi rezeki yang berkah, taatnya pada Allah tidak berubah. Rezeki yang berkah akan mendatangkan ketaatan kepada Allah. Ibadah, rajin, akhlak, cantik, betul benar rezeki. Yang kita bimbang, rezeki kalau berkah bukan taatnya pada Allah, maksiatnya pada Allah. Bukan tawadhu'nya pada Allah yang beri, makin sombongnya kepada Allah yang memberi rezeki. Boleh kenapa? Sebabnya apa? Sebab tak berkat itulah rezeki itu tidak mendatangkan ketaatan kepada Allah. Yang kita bimbang, lau basatallahu rizqan li'ibadihi labaghaw. Kalau manusia diberi rezeki oleh Allah yang luas, seluas-luasnya, labaghaw, ramai manusia akan menyalahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, keselamatan. Kalau Allah beri rezeki kepada kita, rezeki yang berkah, Allah akan tunjuk ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini betul, ini salah. Ramai saudara-saudara kita yang bekerja tahu itu jalan haram, tapi mulut saya tak boleh kata haram. Kalau kata nanti kan apa pula bos kata, habislah lingkup saya punya kerja Ustaz, anak bini tak makan, tak beri nasi tutup, dapur tak berasa. Ya. Tahu itu jalan tak betul, ambil. Banyak jalan tak betul, tanah ditumpu juga. Di sini nilai keberkatan rezeki yang Allah bagi. Dengan sebab berkorban dalam hidup kita, fadilah korban, apabila dia dapat menambahkan keberkatan rezeki. Itu yang keempat. Yang kelima, tujuan diperintahkan berkorban dalam Islam. Untuk apa sih Islam menyuruh kita korban tiap-tiap tahun bagi orang-orang yang mampu mengikut kadar kemampuan kita? Tujuan yang kelima, sebagai tanda kesyukuran. Allah SWT berbanding sebagai tanda syukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, tapi kalau kamu kufur, azab aku akan berikhlas. Tuhan, maaf. Apa sih kurangnya orang Malaysia dalam kenduri kesyukuran? Orang Malaysia manusia di atas dunia yang paling rajin kenduri. Anak itu tak kurang dari 25 jenis kenduri. Sampai dengan dapat anak kenduri, akekah kenduri, potong jambul kenduri, anak masuk sekolah kenduri, hari jadinya kenduri, dapat asrama buat kenduri, lulus periksa cemerlang kenduri, nak pergi universiti buat kenduri, nak operasi kenduri, naik haji ada kenduri, pindah rumah kenduri, kawin besar ada kenduri, raya jamuan kenduri, mampoi 3 kali kenduri. Apa sih kurangnya orang Islam dalam kenduri Malaysia? Tidak salah, silakan sebagai tanda syukur. Tapi ingat, itu kenduri dibuat tak dibuat sama. Kurban
sunnah muakkad yang kalau tadi buat ada resiko yang tuan-tuan hadapi. Kenapa? Karena dia ada perintah dalam Al-Quran. Tolong misalkan. Iya. Ramai saudara kita. Cakapnya apa? Kalau Ustaz, benda sunnah janganlah diiyakan Ustaz. Benda sunnah, itu relax je lah. Maaf, anak kadang-kadang sudah memberanikan diri, bukan meminta-minta gitu. Kadang-kadang sudah cakap, Jik, tak buat kurban ke tahun ni? Jawabannya 3 biasanya. Kalau anda tanya 3 jawaban, apa jawabannya? Ya Ustaz, tahun lepas saya dah buat ya Ustaz. Jadi tahun ini nak cuti dulu lah. Sedap ya, kemudian dia tak faham tu. Dia kata tahun sudah, dah buat dah, tahun ini cuti dulu lah. Apa yang kedua? Dia jawab apa? Ustaz, bukan tangan buat Ustaz, bajet tak ada Ustaz. Oh, bajet tak ada, panggil jin ada bajet pula. Atau yang ketiga, apa dia jawab? Halo Ustaz, kurban sunnah aja, apa nak gaduh, apa nak bising, apa nak sibuk, benda sunnah. Ni, gambaran tak fahamnya kita dalam macam ini. Tujuan kita ni apa? Kurban diperintahkan oleh Allah. Nak menunjukkan kekuatan kita dalam ekonomi Islam, kemampuan dalam ekonomi Islam, dan yang ketujuh tadi, kefahaman orang Islam terhadap ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalau contoh kata tadi contohnya, sebut yang ketujuh ini. Kita kata tahun lepas dah sudah buat. Tuan-tuan, maaf. Sebenarnya kita berkurban tuan-tuan. Tuan-tuan bayar kurban setahun sekali, dengan tuan-tuan bayar ekstro lebih mahal. Kalau satu bagian, berapa satu bagian kan? Nih, berapa? 500. Bayar anak-anak Krishna dengan ekstro tuan-tuan 1.200. Itu yang patung besar, patung kef, boleh berdiri ke atas tu. Siapa punya sumbang? Orang sudah muda. Perasaan secara tidak langsung. Kalau tuan-tuan 5 bulan tak pasang ekstro, biar saja satu bagian tu sudah bayar dekat masjid muda ini. Paham? Nak kata tak ada bajet. Tuan-tuan, anak sekolah lagi. Tuan-tuan handphone. Bil handphone berapa sebulan? Kalau tuan-tuan kurangkan separuh bercakap, pakai WhatsApp aja. Tak payah cakap, pakai WhatsApp, free tu. Anda rasa 10 bulan, kalau katalah 10 bulan 200 ringgit, katalah 150 ringgit, kat 50 ringgit, 10 bulan tuan-tuan sudah boleh bayar dah satu bagian tu. Kita berpikir secara rasional. Atau mungkin kita kata, ada Ustaz, kurban sunnah aja. Baik tuan-tuan, anda tahu dengan tuan-tuan. Bagi orang Syafi'i, kunut sama dengan kurban. Apa dia? Sunnah makan. Setuju tu? Ya. Anda bagi kias dengan tuan-tuan faham. Tuan-tuan orang Syafi'i sungguh terlupa kunut. Ini bukan sengaja ni, terlupa saja. Ingat-ingat, sudah Allah. Lupa dah tak kunut tadi. Apa tuan-tuan anda buat? Wajib ganti. Tiba-tiba tuan-tuan, sudahlah, lupa lah, besok kan ada subuh lagi, batal tuan-tuan punya sembahyang. Faham? Tuan-tuan terlupa kunut. Orang Syafi'i kunut adalah sunnah makan yang sebagai ganti tinggal tadi sujud sahwi. Itu lupa. Tuan-tuan sengaja yang malam kata hari ini tak payah kunut dah, besok aja kunut dah. Ini mood tengah ada di sembahyang semua ni. Besok aja dah kita kunut. Tuan-tuan punya pikiran macam tu. Ingatnya pun lalu saja lah, tak apalah. Besok kan ada subuh lagi, tuan-tuan berulang balik. Nak menggambarkan kepada kita dalam kurban sunnah makan nilainya tak sama dengan sunnah Allah. Itu saya nak mengajak bagi tuan-tuan yang rasa mampu
berjalan mengikut kemampuan, bukan paksa. Prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa kita dalam menunaikan ibadah kurban kecuali yang termampu yang kita boleh tunaikan. Tak mampu tak payah. Tapi kalau di rumah ada estro, apatah lagi kisah rokok, oh memang lembu seekor pada Tuhan. Tuan-tuan yang saya sorokor ini belakang-belakang Tuhan ada yang oh wajib lembu seekor. Benda haram boleh buat, benda membazir boleh buat, benda menggarap boleh buat, benda lama boleh buat. Kenapa ibadah tak boleh buat? Dan kita berbicara Islam terlalu besar. Ini keberkatan yang Allah bagi rizki kepada kita. Apa yang keempat? Tuan-tuan, kereta jenama aku. Sebulan angsuran kereta bayar berapa? Padahal kereta besar, kereta kecil dinaiki sama itu. Kalau ada lubang berhenti juga. Oh ini kereta 50 besar, kalau lubang tak terasa besar. Sama saja. Kalau tuan-tuan beli kereta, yakin tuan-tuan akan beli ikut mampu. Kalau tuan-tuan mampu beli kereta kancil, tuan-tuan beli kancil. Tak mungkin tuan-tuan mampu beli kancil tiba-tiba beli mus berapa mus, memang berapa mus. Tuan-tuan yang beli kereta besar, S5, mana tuan-tuan satu bayar setiap bulan 1.000, 2.000. Kalau kendaraan dunia tuan-tuan boleh beli ikut mampu, kenapa kendaraan akhirat yang disebut dalam hadis dohalakum matayakum, sembelihan kamu, kurban kamu akan jadi kendaraan bagi kamu nanti pada hari kiamat. Tuan-tuan juara. Kalau kendaraan dunia tuan-tuan boleh beli ikut mampu, kenapa akhirat hanya setahun sekali punya kendaraan? Itu pun tak banyak. Kalau bayar satu bagian hanya 500 ringgit per bulan. Kenapa tuan-tuan sampai hari ini tak kata mampu buat? Ini adalah tujuan kurban tadi sebagai kendaraan. Innahu ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa sya'riha. Karena binatang kurban tadi nanti pada hari kiamat akan datang jumpa dengan kita balik, dengan tanduknya, dengan kukunya dan bulu-bulunya, menjadi saksi di hadapan Allah yang kita dulu di dunia selalu berkorban, rajin kurban, tak sia-sia. Kereta yang tuan-tuan jaga gelap 3 hari sekali macam kurban, lap kereta. Kalau mati jadi anak cucu punya warisan. Kendaraan Allah, insurannya, angsuran sebulan hanya 500 ringgit. Akhirat boleh jumpa balik. Kemudian yang ke-10, tujuan kita diperintahkan kurban untuk mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim. Ya Allah, Ibrahim diperintah oleh Allah benda yang akal dengan mustahil. Ketika Hajar penasaran mengandung, Allah perintahkan Ibrahim tinggal istri kamu. Hajar ditinggal di tengah teriknya panas matahari seorang diri. Kamu kembali ke Palestina. Siapa sebagai seorang suami tinggal istri seorang-seorang di tengah gurun pasir. Tapi ada perintah Allah. Samina wa ta'ala. Dengan linangan air mata ditinggal Hajar seorang-seorang. Hajar melahirkan tanpa ada bantuan. Lahir seorang anak comel namanya Ismail. Tubuh membesar Ismail sampai umur Ismail 4 tahun. Allah arahkan Ibrahim